warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, marilah kita belajar matematika Bersama Pak Rizal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah. Pelajaran kita pada kali ini adalah pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan sifat koefisien dalam fungsi kuadrat. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Diberikan grafik fungsi kuadrat ya. Maka grafik di samping terjadi jika apa? Karena kita lihat grafiknya terbuka ke atas, berarti hanya lebih besar dari 0. Kemudian karena grafik ini memotong sumbu X di dua titik yang berbeda, maka diskriminannya juga lebih besar dari 0. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa grafik ini hanya lebih besar dari 0 dan D-nya lebih besar dari 0. Berikutnya soal nomor 2. Perhatikan gambar berikutnya. Masih gambar kurva fungsi kuadrat. Grafik di samping terjadi jika karena dia terbuka ke bawah, berarti A-nya lebih kecil dari 0 gitu ya. Kemudian yang kedua, karena grafik ini mempunyai sumbu simetri di sebelah kanan sumbu Y, ya, berarti nilai B-nya berbeda dengan nilai A. Sehingga kalau A nilainya tadi lebih kecil dari 0 atau negatif, maka B-nya harus lebih besar dari 0 atau positif. Dan yang ketiga, karena grafik ini memotong sumbu X di dua titik yang berbeda, maka diskriminannya lebih besar dari 0. Sehingga grafik ini bisa dikatakan hanya lebih kecil dari 0, B-nya lebih besar dari 0, dan D-nya lebih besar dari 0. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan grafik fungsi X, AX kuadrat plus BX plus C masih dalam bentuk grafik. Nilai A, B, dan C yang memenuhi adalah, kita lihat, karena grafiknya terbuka ke bawah, maka A-nya lebih kecil dari 0. Kemudian yang kedua, karena sumbu simetrinya terletak di sebelah kiri sumbu Y, berarti nilai B harus sama dengan nilai A, yaitu lebih kecil dari 0. Kemudian karena memotong sumbu X di dua titik yang berbeda, maka diskriminannya juga lebih besar dari 0. Nah, yang keempat, karena grafik ini memotong sumbu Y di atas sumbu X, artinya di sumbu Y yang positif, maka C-nya juga lebih besar dari 0. Sehingga grafik ini bisa kita simpulkan A-nya lebih kecil dari 0, B-nya lebih kecil dari 0, C-nya lebih besar dari 0, dan D-nya lebih besar dari 0. Kita lanjut ke soal nomor 4. Diberikan beberapa fungsi yang sumbu simetrinya di sebelah kiri sumbu Y. Jadi kita minta ditentukan yang mana, apakah A, B, C, atau D. Nah, kita jawab. Kita ketahui kalau dia sumbu simetrinya terletak di sebelah kiri sumbu Y, berarti nilai A harus sama dengan nilai B. Ya, yang pertama A benar karena A-nya lebih besar dari 0, B juga lebih besar dari 0, berarti sama-sama positif. Sedangkan yang B salah karena A-nya lebih besar dari 0, tetapi B-nya lebih kecil dari 0. A-nya positif, B-nya negatif, berbeda. Yang C juga salah karena A-nya lebih kecil dari 0, negatif, sedangkan B-nya lebih besar dari 0, positif. Yang D juga salah karena A-nya lebih kecil dari 0, B-nya lebih besar dari 0. Maka jawaban yang benar adalah yang A.
Kita lanjut ke soal nomor 5 yang berkaitan dengan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Ada peluru ditembakkan dengan rumus fungsi S-nya 64T dikurang 16T kuadrat. Nah, dia akan mencapai maksimum setelah berapa detik? Kita jawab. Peluru akan mencapai tinggi maksimum apabila waktunya sesuai dengan sumbu simetri grafik fungsinya. Nah, persamaan sumbu simetri, ingat T sama dengan min B per 2A. Dari persamaan fungsi kuadratnya kita peroleh A-nya min 16, B-nya 64, dan C-nya 0. Sehingga kita peroleh T, kita masukkan min 64 dibagi min 32. Hasilnya 2, jadi mencapai tinggi maksimum setelah 2 detik. Kita lanjut ke soal nomor 6, masih soal yang berkaitan dengan peristiwa kehidupan sehari-hari. Setelah peluru ditembakkan, lintasannya dalam bentuk H ada T, fungsinya T 150T dikurang 5T pangkat 2. Yang ditanyakan tinggi maksimum peluru tersebut berapa meter. Nah, kita jawab. Nah, peluru akan mencapai tinggi maksimum dengan menggunakan rumus min D per 4A. Ya, persamaan tadi A-nya kita peroleh min 5, B-nya 150, dan C-nya 0. Nah, kita hitung diskriminannya dulu ya. B kuadrat dikurang 4AC berarti 150 pangkat 2 dikurang 4 kali minus 5 kali 0. Hasilnya itu 22.500 dikurang 0, 22.500. Maka kita bisa langsung hitung tinggi maksimumnya. Jadi minus 22.500 dibagi 4 kali minus 5. Berarti hasilnya adalah 1125 meter. Kita lanjut ke soal nomor 7, masih berkaitan dengan soal cerita. Ya, bola digelindingkan dengan rumus tiap detiknya HT 80 tambah 2T minus T pangkat 2. Bola akan menyentuh tanah pada detik keberapa? Kita jawab. Bola akan menyentuh ke tanah apabila ketinggiannya 0 ya. Nah, berarti ketinggiannya kita ganti dengan 0, kemudian kita jadikan pangkat T pangkat 2 nya positif, kita kalikan negatif menjadi T pangkat 2 min 2T dikurang 80. Ini kita faktorkan ya. Kita faktorkannya menjadi T minus 10 kali T plus 8. Maka kelanjutannya adalah T minus 10 sama dengan 0 atau T plus 8 sama dengan 0. Kemudian T kita peroleh 10 atau T sama dengan min 8. Ingat, dalam kehidupan sehari-hari tidak ada waktu yang negatif, maka kita gunakan, kita dapatkan T-nya 10. Jadi T 10 detik ya, sampai ke tanah kembali. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.